Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Baik. bisa berpartisipasi dan Ya, sekaligus menjadi peserta yang aktif dalam diskusi kita serta pengkajian tentang kitab Mubadalah ini. Yang pertama, kesan dari saya pribadi terkait dengan materi-materi yang dokter sampaikan sangat menarik. Kenapa? Karena hal ini tidak lumrah di kalangan masyarakat umum, di kalangan masyarakat Sunda ataupun di kalangan masyarakat Jawa, atau bahkan di Indonesia. Kenapa? Karena lumrahnya itu misalkan terkait dengan hadis tadi, keridoan suami menjadi salah satu aspek akidah seorang istri akan masuk ke dalam surga. Tapi juga barusan Ibu moderator Mbak Zahra itu menyebutkan hal yang menggelitik disebutkan ketika ada seorang istri yang statusnya itu pedagang, terus dia harus bilang izin dulu kepada suami gitu ya. Lalu mubadalahnya, aspek yang menjadi kesetaraannya, ketika suami ada di luar itu ya. Kayak saya sekarang nih, Pak Dokter, posisi sedang di Cirebon, kemarin ada kuliah. Saya harus izin dulu kepada istri gitu. Saya sedang ngapain gitu ya. Sehingga istri tidak bertanya-tanya mungkin ya, ini suaminya sedang apa di sana gitu kan. Apakah sedang belajar ataukah sedang main sama teman-teman yang lainnya. Ketika sedang main sama teman-teman yang lainnya, lalu istri tidak ridho dengan aktivitas suaminya, maka mungkin terjadi percekcokan atau kemarahan. Di masyarakat kita, Pak Dokter, hadis tentang ini ya, yang tadi Pak Dokter sampaikan, itu menjadi senjata agar seorang istri itu tidak beraktivitas kepada orang lain ya. Misalnya handphone istri itu kita boleh untuk membukanya, ya. Bahkan kita berhak untuk memblokir nomor-nomor selain nomor kita gitu ya. Tetapi ketika istri meminta memblokir juga nomor suami ya, maaf teman-teman suami akan marah dengan alasan hadis tersebut. Nah, ini yang pertama Pak Dokter. Jadi pertanyaan saya begini, kalau ada pendapat ataupun pemahaman kita yang baru seperti ini, saya malah jadi takut juga Pak Dokter itu ya. Iya, takutnya bagaimana kalau istri saya tidak ridho misalkan ya Pak Dokter. Tapi teman-teman Pak Dokter ya, baik itu lulusan dari luar ataupun lulusan dari dalam negeri, itu mengatakan tidak perlu izin kepada istri. Sebab apa? Sebab tidak ada syaratnya kita ketika menikah lagi itu harus ada izin daripada istri. Bahkan kasus yang terjadi di masyarakat kita itu banyak yang menikah lagi tanpa diketahui oleh istri pertama atau istri keduanya. Apa yang terjadi setelah itu ya terjadi percekcokan dan ada perceraian di pihak istri pertama. Yang kedua Pak Dokter, boleh Ibu ini moderator? Boleh. Ini waktunya memang saya sediakan. Karena memang waktunya. Ya, ini terakhir. Curhat ini Bapak ya. Iya. Tadi Pak Dokter menyebutkan kalau hadis ahad itu ya tidak bisa kalau mohon maaf Pak Dokter kalau saya salah tangkap ya, tidak bisa dijadikan aspek penguat akidah ya, tapi adalah aspek penguat hukum ya. Dan kaitan dengan tadi ya Pak Dokter, hadis dari siapa itu Imam Tirmizi ya. Ya. Itu kan hadis akhir ya, akhir-akhir, dan kata Pak Dokter hadis ahad itu hanya satu orang yang menyebutkan terkait dengan sanadnya ya. Kalau tidak salah terkait dengan sanadnya. Ini sesuatu yang baru Pak Dokter. Sebab rata-rata di kita itu memukul hadis itu rata ya. Itu dari Rasulullah, sehingga kita ambil semuanya.
Nah, Pak Dokter, saya ingin bertanya kembali ya. Kalau misalkan itu hadisnya hanya bisa kita transfer atau kita pahami aspek hukum saja, ya, bukan aspek akidah, sehingga memang hadisnya kan lebih ringan, Pak Dokter, saya lihat akan lebih ringan. Sebab apa? Sebab istri akan tidak takut ya ketika hal yang tadi ya, ketika minta izin atau suaminya minta izin gitu ya. Karena ketika aspek akidah itu aspeknya kan tidak menjadi pudar ya, harus satu aspek yaitu surga ataupun neraka akhirnya. Nah, Pak Dokter, mohon dibandingkan juga dengan contoh yang lain ya terkait dengan hadis ahad yang hanya menyangkut aspek hukum, walaupun kaitannya itu ada akidahnya. Kayak tadi kan dakholatil jannah gitu ya, akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau aspek ini adalah aspek hukum, bukan aspek akidah, sedangkan ini ada kalimat surga di situ. Nah, kita memahami kalimat surga itu seperti apa, Pak Dokter? Itu saja sebagai refleksi ataupun kontribusinya. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Mas Ube ini kan apa namanya? Ya saya kira curhat yang sangat manusiawi dan itu dialami oleh semua orang, termasuk oleh saya dalam hal ini. Dan pegangan saya adalah kalau lagi akhlakul karimah. Ya tadi akhlakul karimah itu karena begini kan maksud saya, hadis ini kan salah satu sumber saja. Kita punya sumber banyak lagi yang lain. Misalnya khairukum linisaikum gitu loh. Laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang berbuat baik kepada istrinya. Ini kan umum juga. Mau nggak kita terjemahkan yang umum ini dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ya, baik tidak kalau saya hanya ingin dilayani tapi tidak melayani? Itu kan pertanyaan. Kalau saya bilang, oh saya baik, itu baik, ya baik bagi saya baru kan, bagi laki-laki. Nah, padahal dalam kehidupan suami istri itu baiknya harus laki-laki dan perempuan. Kenapa cuma laki-laki? Nikah kan untuk dua orang. Nikah itu untuk, jadi baiti jannati, itu gimana tuh baiti jannati itu? Apa hanya untuk laki-laki? Perempuannya justru merasa tersiksa, merasa dipaksa, merasa dikontrol, merasa disalahkan, ditakut-takutin, setiap saat neraka terus yang disiapkan. Surganya itu kalau total ridho suami. Sementara suami nggak pernah dibicarakan begitu, sehingga pergi seenaknya, punya teman seenaknya, kemanapun seenaknya. Kita selalu diingatkan bahwa perempuan itu kalau kerja harus ingat Anda adalah ibu rumah tangga, Anda adalah istri. Suami nggak pernah diingatkan. Nggak pernah diingatkan bahwa Anda itu suami istri Anda itu bapak, punya anak-anak, nggak pernah diingatkan. Pertanyaannya adalah, menjadi bapak yang bertanggung jawab, menjadi suami yang bertanggung jawab itu baik atau tidak? Akhlakul karimah atau tidak? Nah itu saya bilang dikaitkan sama akhlakul karimah itu. Jadi kalau itu akhlakul karimah, ya mari gitu loh. Mari, gantungannya akhlakul karimah. Jadi ya kalau soal budaya kebiasaan ya itu urusan lain. Urusan saya adalah apakah saya sedang menebarkan atau menjadi anugerah, menjadi rahmah bagi istri, anak dan yang lain, atau sebaliknya menjadi musibah, menjadi siksa, menjadi neraka bagi istri, anak dan yang lain. Itu pertanyaan mendasar bagi laki-laki kalau menurut saya, bagi saya secara pribadi, kehadiran saya itu menjadi apa gitu. Kehadiran saya itu dibanding hanya mengambil inspirasi dari hadis yang tadi yang dimaknai seenaknya oleh laki-laki. Pokoknya suami harus ridho secara total, maka dia akan mengatur seluruh kehidupan istrinya agar saya ridho. Itulah HP-nya, misalnya contoh HP tadi, itu boleh si suami seenaknya mengatur, boleh. Tapi kalau istri nggak boleh karena hadis ini. Pertanyaannya sederhana saja, itu perlakuan yang seperti itu masuk akhlakul karimah atau tidak? Jadi akhlak karimah itu bahwa misalnya saya harus mengatur orang, saya nggak mau diatur sama orang. Gitu loh. Saya harus meminta istri saya bertanggung jawab sebagai istri, tapi istri jangan minta saya bertanggung jawab sebagai suami. Istri harus soleha, suami tidak perlu soleh. Apakah begitu yang namanya akhlakul karimah gitu? Istri harus soleha, menjaga diri,
mentaati suami gitu loh, melayani suami. Tapi kalau suami tidak harus soleh, nggak perlu menjaga diri, dia jelalatan, mata keranjang, terserah, bergaul sama siapapun, terserah. Istri harus menerima, tidak menerima neraka Anda. Suami bebas, dia dapat surga, apapun yang dia lakukan. Apakah begitu gitu? Apakah ayat yang meminta jaga diri hanya untuk perempuan, laki-laki tidak? Apakah ayat untuk berbuat baik kepada orang lain hanya untuk istri, laki-laki tidak? Misalnya ya, hadis yang mengatakan la la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang mengatakan Anda tidak beriman kalau tidak bisa mencintai sesuatu untuk diri Anda sebagaimana Anda cintai sesuatu itu terjadi untuk orang lain. Orang lain kan dalam hal ini istri, kalau konteksnya suami istri. Anda ingin dilayani, tapi Anda tidak mau melayani. Itu kira-kira akhlakul karimah apa tidak itu? Anda nggak mau, saya harus dilayani terus. Anda bos, majikan, atau suami istri, pasangan, bahasa Quran zaujun. Bahasa Quran wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah, bukan minta layanilah. Berbuat baiklah, saling berbuat baiklah. Nah, melayani itu berbuat baik atau tidak? Kalau berbuat baik, kenapa tidak rebutan gitu? Saling melayani. Kenapa kalau anak lagi sakit, lagi kotor, lagi belum mandi, panggil pasangan. Mah, anakmu mencret. Mah, anakmu ini belum mandi. Masya Allah, baunya gimana sih anakmu ini? Tapi begitu anaknya sudah cantik, anak papa cantik. Anak papa manis. Apa begitu yang akhlakul karimah itu? Atau mungkin sebaliknya, si istri juga mungkin. Pah, anakmu bodoh banget. Lihat nilainya. Gimana sih? Katanya anaknya orang pinter, dosen. Itu apa begitu? Kenapa tidak kita bilang, Pah, Mah, anak kita kayaknya ngalami masalah deh, gimana ya? Gitu. Pah, Mah, anak kita mencret. Anak kita, bukan anakmu kalau mencret, anak kita. Ini kadang kita ini kalau lagi masalah, anakmu. Tapi ketika enak, anak saya. Siapa lagi bapaknya? Siapa lagi ibunya kalau lagi hebat? Wih, juara. Siapa dong bapaknya? Padahal nggak pernah menemani dia untuk belajar. Akhlakul karimah atau bukan itu tuh? Itu pertanyaan saya gitu aja menurut saya. Nah, karena itu refleksi itu saya kira bagus ya, refleksi itu, tapi ya mari kita kaitkan refleksi itu untuk memastikan kita semua betul-betul berakhlakul karimah dan memiliki rahmatan lil alamin. Semua hadis itu menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk mendorong kerahmatan kita dan keakhlakul karimahan kita. Soal budaya yang seperti itu, ya mari kita pastikan budaya menjadi tadi liutamima makarimal akhlak, untuk disempurnakan gitu loh. Kalau baru istri yang selalu melayani, kita sempurnakan suami untuk juga selalu melayani. Sesuai kemampuan, sesuai kapasitas, tentu saya tidak melayani terus karena kita kan punya kegiatan di tempat lain. Kalau tidak bisa ya panggil orang lain gitu-gitu loh. Jadi itu secara umumnya kalau saya mengaitkannya, membawanya pada akhlakul karimah. Nah, kalau ini umum, tapi kalau kita tahu dan hafal ya lihat Nabi, lihat perilaku Nabi, bagaimana Nabi juga ikut dalam semua hal terkait dengan kerja-kerja rumah tangga. Yakhdumu ahlahu fi baitihi yakhsifu na'lahu wa yakhitu saubahu, itu kan di hadis jelas sekali. Kalau ingin meneladani Nabi Muhammad, baik sebagai laki-laki maupun sebagai orang yang punya pasangan. Sebagai laki-laki dan suami dan ayah itu kan perilaku Nabi kelihatan sekali bagaimana menggendong anak, menemani anak, mendidik anak, itu kan jelas gitu. Kenapa lu sekarang ditimpakan semua kepada perempuan dan minta dia untuk jadi istri solehah, kalau tidak awas neraka gitu. Ini kan cara kita untuk mengambil inspirasi. Nah, kenapa caranya tidak dibalik neraka itu untuk siapapun yang melakukan keburukan? Kan begitu ayatnya, hadisnya. Surga itu untuk siapapun yang melakukan kebaikan. Wahai istri, wahai suami, ayo kita lakukan kebaikan agar kita semua dua-duanya memperoleh surga. Sebelum surga di sana, surga di sini. Baiti jannati. Gitu. Caranya gimana? Tadi yang tanya Mbak Basaria tadi ya, mengenal diri, mengenal.
Dan pasti ada dinamikanya, tidak mungkin hidup ini surga semua. Tapi kalau kita punya motivasi, punya keinginan, insya Allah punya cara dan lalu kembali. Jeda sekali-kali itu biasa, Bu Basaria, jeda ya. Jeda artinya tadi berpisah dulu, tidak ngobrol dulu gitu. Itu untuk mengendapkan, merefleksikan, tapi punya komitmen untuk bagaimana menguatkan kembali dan memaksimal kembali relasi itu. Nah, itu secara umum. Nah, soal hadis itu kan yang saya bilang adalah diskusi ulama. Saya titik tekannya pada diskusi ulamanya ya, bahwa ulama itu ada diskusinya. Ya silahkan dibaca di semua kitab usul fikih tentang hadis ahad itu apa, mutawatir itu apa. Kalau yang khusus tentang isu perempuan, itu bisa dibaca di tulisannya Syekh Al-Ghazali yang sangat terkenal dari Azhar Universitas, itu As-Sunnah An-Nabawiyah baina ahlil fikih wa ahlil hadis. Itu jelas sekali tentang contoh-contoh dan lain-lain mengenai hadis, bagaimana hadis-hadis itu ada kerangka-kerangka terkait akidah, terkait bahkan juga kalau Imam Qarafi bilang kan Nabi itu ada sebagai manusia biasa, Nabi sebagai hakim, Nabi sebagai jenderal, Nabi sebagai pemimpin umat, Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah. Itu harus jeli dibilang. Tapi memang tidak mudah, betul. Bagaimana saya tidak mudah. Tapi diskusi itu ada dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih. Itu ada, sehingga akhirnya berbeda-beda ulama itu memaknainya. Apakah ini bagian akidah atau bagian fikih? Nah, seperti contoh yang saya bilang tentang idza walagul kalbu itu kan hadisnya sahih secara sanad ya. Karena itu dipakai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang hadis yang sudah sahih sanadnya itu lebih baik dibanding amalu ahlil Madinah yang dipakai oleh Imam Malik tadi. Amal ahli Madinah itu dilakukan oleh orang-orang Madinah. Orang Madinah itu kan orang yang hidup mewarisi tradisi dari Nabi. Imam Malik itu wafat pada abad kedua lah kira-kira ya, abad kedua di akhir-akhir pertengahan, itu kan masih dekat sekali. Pertanyaannya adalah tradisi yang mengakar di Madinah pada saat Imam Malik paling tidak dengan riwayat 1-2 orang lebih kuat mana? Lebih kuat mana untuk sampai kepada Nabi? Jadi orang Madinah nih banyak yang punya anjing gitu loh, banyak terutama para petani. Dan anjingnya itu di dalam rumah, keluar masuk, ya bahkan juga menjilati, dan yang punya anjing biasa aja, nggak mikir bagaimana mencucinya itu. Sementara ada hadis Abu Hurairah yang mengatakan idza walagul kalbu tadi, ina ahadikum. Itu kira-kira kalau ada anjing yang menjilat itu harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Itu kan hukum fikihnya adalah soal pentingnya untuk mencuci itu. Nah, ada hal lain yaitu tentang anjing itu najis. Anjing itu makhluk yang dalam tanda kutip bermasalah gitu loh. Ini kan akidah lah soal ini tuh. Atau nanti kira-kira mencuci ini merupakan amal yang terkait dengan menghilangkan najis, yaitu muamalah, atau terkait dengan ibadah. Nanti ibadah sama muamalah ini beda lagi definisinya kan misalnya. Jadi beberapa mazhab Maliki mengatakan misalnya bahwa mencuci 7 kali dan satunya dengan debu itu kalau kita ingin niat ibadah. Tapi bukan ibadah yang nilai ibadah tapi tidak wajib gitu. Kan ibadah kan ada yang sunnah gitu loh. Bernilai ibadah tapi dia tidak wajib. Jadi kalau kita ingin bernilai ibadah maka lakukan 7 kali dengan salah satunya dengan debu. Tetapi kalau kita ingin menghilangkan najis, maka ya kalau 1 kali selesai ya sudah.
Kalau 7 kali belum selesai, tambah gitu loh. Kan logikanya begitu. Bagaimana cara mencuci baju dari najis, misalnya darah gitu loh. Apakah 3 kali atau 7 kali atau sekali? Nah, kalau kata Imam Malik ya bisa sekali, bisa 8 kali. Karena ini masalah muamalah. Kalau masalah muamalah ya sampai habis. Habisnya sekali ya sudah. Tapi kalau pengen dinilai juga ibadah, ya 7 kali, kira-kira begitu. Nah, jadi ada unsur-unsur yang seperti itu. Kalau soal akidah persis, saya lupa, tapi bisa baca Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Yusuf Al-Qaradawi. Itu banyak sekali hadis-hadis yang dibicarakan di mana akidahnya, di mana muamalahnya, di mana fikihnya. Jadi tentang Nabi Daud, tentang Nabi Musa yang tentang ketemu Khidir gitu kan, ketemu dicolok matanya malaikat yang datang ke bumi dan lain, itu kan soal akidah. Nah, itu kira-kira apakah kita harus yakin begitu atau inspirasinya saja? Inspirasi itu nanti tadi fikih atau amal ya. Harus yakin itu artinya ya tadi kalau konteksnya tadi kalau tidak ridho suami pasti neraka. Pertanyaannya, sholat kita kemana? Haji kita kemana? Perbuatan baik kita kemana? Masa hancur semua hanya karena suami tidak ridho? Padahal tidak ridhonya suami karena satu hal, sambelnya nggak enak. Jadi sambel yang nggak enak mengalahkan seluruh sholat, seluruh puasa, seluruh zakat, seluruh birrul walidain, seluruh. Ini yang disebut dengan beragama yang tidak berakal, kalau kata Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali. Tidak berakal sekali gitu loh. Urusan sambel mengalahkan semua urusan yang lain. Hanya karena dianggap sebagai ridho. Kadang suami itu kan, ridho suaminya kan semena-mena. Anak-anaknya pakai bajunya putih, dia nggak ridho. Pokoknya ridho surga neraka, apapun yang kamu lakukan tidak saya ridhoi. Hanya karena masalah baju. Nah ini kan menurut saya semena-mena. Ini bukan suami soleh gitu. Anda nggak rela satu, kan rela yang lain kalau kata Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna, kamu akan melihat ada yang lain yang kamu suka. Jangan terlalu terpaku di situ gitu loh. Terpaku di situ. Ada yang satu nggak rela, itu biasa karena manusia tidak ada yang sempurna. Jangankan istri Anda juga tidak sempurna. Kita ini nggak ada yang sempurna. Kalau mencari seseorang yang sesuai dengan kita inginkan semua, nggak ada, harus bikin sendiri gitu loh. Jangan dari orang lain, harus bikin itu artinya bikin robot gitu. Dibikin hidungnya bikin sendiri, matanya bikin sendiri semua, hati yang dibikin sendiri. Ya lalu tidak manusia, dia robot. Gitu loh. Nah, kalau manusia ya dia punya keinginan, saya punya keinginan. Dia punya harapan, saya punya harapan. Dia punya sejarah, saya punya sejarah. Dia punya kebiasaan, saya punya kebiasaan. Mari kenali, mari gunakan untuk memaksimalkan kebahagiaan, jangan untuk menyalahkan, memastikan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan membedakan di mana akidah, di mana muamalah, di mana itu relasi manusia, di mana kalau itu soal muamalah, ya mari kita kembangkan bersama untuk memaksimalkan akhlakul karimah. Tapi kalau itu dianggap ibadah, maka harus terbatas. Lalu kemudian memastikan bahwa itu tidak bisa dikembangkan dalam konteks jumlah dan caranya ya. Kalau itu akidah, pertanyaan ulama, apakah itu mutawatir katanya? Kalau nggak mutawatir, nggak usah terlalu khawatir. Kalau bukan nggak mutawatir gitu loh. Karena akidah itu harus mutawatir. Jadi Anda mau pakai, boleh pakai, tapi untuk memotivasi kebaikan. Jangan digunakan untuk memotivasi atau menjerumuskan orang pada keburukan. Jadi kalau saya yakin bahwa ridho suami itu akan membuat saya masuk surga, jangan digunakan oleh suami untuk memaksa istri, karena memaksa itu buruk, gitu loh. Itu yang disebut dengan jangan gunakan untuk keburukan. Karena akidah kalau digunakan untuk keburukan akan dahsyat hasilnya, menjadikan perempuan sebagai tidak lagi manusia. Nantinya gitu, tidak lagi orang yang mudah untuk bisa berbuat baik karena nunggu suami terus, mau berbuat baik nunggu suami terus. Ini kan bukan manusia lagi. Gitu loh. Itu yang disebut dengan tapi kalau kita digunakan untuk mendorong kebaikan tadi ya. Oh, saya akan masuk surga nih kalau saya senyumlah.
saya akan masuk surga nih kalau saya berbuat baiklah, itu kan mendorong untuk kebaikan. Hal yang sama dengan suami, jika hadis itu digunakan untuk mendorong dia berbuat baik, yang disebut dengan ibadah atau muamalah tadi, lakukan. Tetapi kalau menjadi satu-satunya akidah yang lalu menghancurkan yang lain-lain, nah itu yang masalah itu. Yang masalah itu. Jadi secara umum kira-kira begitu.